Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 SD Muhammadiyah 8 Surabaya yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar tematik muatan IPA dengan materi perkembangbiakan tumbuhan. Tentunya kalian semua masih ingat kan bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup adalah berkembang biak, dan tumbuhan merupakan makhluk hidup. Tujuan dari makhluk hidup berkembang biak adalah untuk melestarikan atau mempertahankan keturunannya. Lalu, apakah itu perkembangbiakan? Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperbanyak jenisnya dengan menghasilkan individu baru. Anak-anak, perkembangbiakan tumbuhan terdapat dua jenis, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Namun, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar terlebih dahulu tentang perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Pada tumbuhan, ciri utama dari perkembangbiakan secara generatif adalah dengan munculnya bunga. Bunga memiliki 4 bagian utama, yaitu putik, benang sari, mahkota, dan kelopak. Mari kita perhatikan bagian-bagian bunga berikut ini. Bagian-bagian bunga. Yang pertama adalah benang sari. Benang sari ini berperan sebagai induk jantan. Benang sari terdiri dari kepala sari, serbuk sari, dan tangkai sari. Yang kedua adalah putik. Putik berperan sebagai induk betina. Putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal biji. Yang ketiga adalah mahkota. Mahkota pada bunga biasanya berwarna mencolok. Hal ini bertujuan untuk menarik serangga agar mendekat dan membantu penyerbukan. Yang keempat adalah kelopak. Kelopak pada bunga ini melindungi mahkota ketika masih menguncup. Tetapi ketika mahkota bunga sudah mekar, maka kelopak pun akan membuka. Nah anak-anak, itu tadi adalah bagian-bagian dari bunga. Selanjutnya adalah proses perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif dilakukan melalui dua proses, yaitu proses penyerbukan, kemudian dilanjutkan dengan proses pembuahan. Lalu, bagaimanakah proses perkembangbiakan secara generatif itu? Mari kita simak penjelasan berikut. Seperti yang telah kita pelajari di awal tadi bahwa perkembangbiakan secara generatif melalui dua proses, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya atau melekatnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, maka serbuk sari ini akan menuju ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di ruang bakal biji inilah terjadi proses pembuahan yang menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga yang merupakan calon tumbuhan baru. Selanjutnya, bakal buah akan membesar dan berkembang menjadi buah bersamaan dengan pembentukan biji. Biji yang ditanam atau jatuh di lingkungan yang tepat akan tumbuh menjadi kecambah. Kecambah tumbuh menjadi tumbuhan muda. Tumbuhan muda tumbuh menjadi tumbuhan dewasa yang dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif. Nah, itulah tadi proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Jadi, bagian tumbuhan yang paling berperan penting pada perkembangbiakan secara generatif adalah putik dan bunga. Anak-anakku, seperti yang kita pelajari tadi bahwa perkembangbiakan generatif terjadi melalui dua proses, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibagi menjadi 4, yaitu penyerbukan sendiri,
penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri disebut juga dengan penyerbukan autogami, yaitu apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Jadi, penyerbukan sendiri ini terjadi pada satu bunga. Bunga yang melakukan penyerbukan autogami memiliki sifat, yaitu meskipun bunga sudah mekar, putik tetap terlindungi oleh bagian-bagian bunga yang lain, sehingga terjadilah penyerbukan sendiri. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau getonogami, yaitu penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang lain, namun masih dalam satu tumbuhan. Ciri dari tumbuhan yang melakukan penyerbukan tetangga adalah kematangan bunga jantan dan betina yang tidak bersamaan. Yang ketiga adalah penyerbukan silang atau alogami, yaitu penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda, tetapi masih satu jenis. Dan yang terakhir adalah penyerbukan bastar atau hibridisasi, yaitu apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Tujuan dari penyerbukan bastar adalah untuk menggabungkan dua sifat tumbuhan yang kita kehendaki. Contohnya persilangan antara tanaman rambutan yang berbuah besar dan rasanya asam dengan tanaman rambutan yang berbuah kecil dan rasanya manis. Jika kedua tanaman ini disilangkan, diharapkan dapat menghasilkan buah rambutan yang berbuah besar dan rasanya manis. Selanjutnya adalah perantara penyerbukan. Tumbuhan dapat melakukan penyerbukan dengan mendapatkan bantuan dari luar. Bantuan itu dapat berupa makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. Beberapa contoh perantara penyerbukan adalah hewan, manusia, angin, dan air. Yang pertama adalah penyerbukan dengan bantuan hewan. Ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu dengan hewan yaitu memiliki warna mahkota yang mencolok, berbau khas, memiliki kelenjar madu, dan kepala putih agak tersembunyi. Contoh hewan penyerbuk yaitu kelelawar, lebah, kupu-kupu, siput, dan burung. Yang kedua adalah penyerbukan dengan bantuan manusia. Ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu manusia antara lain tanaman sulit mengalami penyerbukan secara alami. Hal ini disebabkan bunga sulit mengeluarkan serbuk sarinya. Contohnya adalah tumbuhan salak dan vanili. Yang ketiga adalah penyerbukan dengan bantuan angin. Ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu angin antara lain mahkota bunga tidak berwarna dan berukuran kecil, serbuk sari kering, ringan, dan banyak. Selain itu, bunga tidak berbau, tidak memiliki kelenjar madu, dan kepala putih terjulur keluar. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu dengan angin yaitu padi, jagung, dan rerumputan. Dan yang terakhir adalah penyerbukan dengan bantuan air. Penyerbukan dengan bantuan air terjadi pada tumbuhan air. Contohnya adalah tumbuhan hidrilla. Serbuk sari tanaman hidrilla akan terbawa oleh aliran air hingga menempel di kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, maka bakal biji akan berkembang menjadi biji, di mana biji ini merupakan calon tumbuhan baru atau calon individu baru. Ada beberapa macam cara penyebaran biji. Yang pertama yaitu cara penyebaran biji dengan bantuan manusia. Yang kedua, penyebaran biji dengan bantuan hewan. Yang ketiga, penyebaran biji dengan gaya gravitasi. Yang keempat, penyebaran biji dengan bantuan angin. Dan yang kelima, penyebaran biji dengan bantuan air.
Yang pertama adalah penyebaran biji dengan bantuan manusia. Penyebaran biji dengan bantuan manusia bisa dengan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Contoh penyebaran secara tidak sengaja yaitu penyebaran biji rumput. Biasanya hal ini disebabkan karena biji mudah melekat pada pakaian. Sedangkan contoh penyebaran biji secara sengaja sering dilakukan manusia terutama pada pertanian, seperti menanam padi, jagung, dan lain-lain. Yang kedua adalah penyebaran biji dengan bantuan hewan. Penyebaran biji dengan bantuan hewan disebabkan karena buah dari tumbuhan merupakan makanan dari hewan tersebut. Salah satu contohnya adalah penyebaran biji kopi oleh hewan luwak. Anak-anak, yang ketiga adalah penyebaran biji dengan gravitasi. Buah yang semakin matang akan bertambah berat. Akibatnya, buah mudah lepas dan jatuh menuju ke tanah. Jatuhnya buah akibat gravitasi bumi inilah menjadi cara buah itu untuk menyebarkan bijinya. Selanjutnya adalah penyebaran biji dengan bantuan angin. Ciri tumbuhan yang penyebaran bijinya dibantu dengan angin adalah biji berukuran kecil, ringan, dan bersayap. Contoh tumbuhannya adalah biji tumbuhan randa tapak. Dan yang terakhir adalah penyebaran biji dengan bantuan air. Tumbuhan yang penyebaran bijinya dibantu oleh air memiliki ciri hidup di daerah perairan. Contohnya adalah pohon kelapa dan bakau. Nah anak-anak, itulah tadi materi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Selanjutnya, kerjakanlah buku pendamping ilmu pengetahuan alam halaman 5 dan 6. Lalu, kirimkan ke wali kelas kalian masing-masing. Sekian dari Bu Aini, mohon maaf apabila ada salah. Bu Aini akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.